Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizahullah ar-rabi'ah as-siyam yuhadzibul akhlaq. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddatsana Waqi' haddatsani Qurra bin Khalid an Yazid bin Abdullah bin Syikhir anil A'rabi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu shawmu syahri sabar wa thalathati ayyam min kulli syahrin yudhibna wa harasalat. Hadits sahih. Ataupun didhaifkan oleh para ulama ataupun para pemalsu hadis disebutkan namanya. Dan kitab Al-Ukaili termasuk dari kitab yang baik setelah Ibnu Adi, Du'afa ar-Rijal, disebutkan rawi dhaif dan contoh hadis-hadis yang masyhur dari jalannya yang tidak ada periwayatan dari jalan yang lain kecuali dari jalannya. Maka inilah keutamaan kitab Al-Ukaili. Dan diantaranya hadis ini. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh kutub-kutub yang lain kecuali Imam Al-Ukaili dari Adi bin Hatim, dan dia memasukkan untuk tujuan menyebutkan dhaifnya hadis ini. Maka siapa yang dhaif? Maka setelah Imam Al-Ukaili meriwayatkan hadis ini, berkata Yazid ibnu Adi ibnu Hatim, maka Yazid yang di dalam sanad anaknya Adi ibnu Hatim, maka dia adalah dhaif wala yasluh isnadahu, maka sanadnya dhaif. Namun Al-Ukaili setelah itu menyebutkan wal hadits min ghairi hadha tariq sabitun 'anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun hadis selain dari jalan ini, jalan Adi bin Hatim, sabit dari mana tadi? Al-A'rabi, dan juga tadi hadis rajulin min ashabi nabi, penyakitnya Al-A'mas yang mudallis. Maka ditambah ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairi. Maka Yazid ibnu Adi ibnu Hatim di sini penyakit dari hadis Adi ibnu Hatim. Adapun Adi ibnu Hatim, maka dia seorang sahabi. Maka insya Allah manhaj kita di dalam penjelasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadail Siyam ini, jika kita lewati sahabat, maka kita jelaskan biodata dan biografinya semampu kita. Maka Adi ibnu Hatim, dia adalah Abu Tarif At-Ta'i, dan dia dulu datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk masuk kepada Islam. Fa'akramahu di Sya'ban tahun ke-10, berarti sebelum meninggalnya Nabi di bulan Sya'ban, 2 tahun sebelum meninggalnya Nabi. Dan dulu dia dari seorang Nasrani sebelum masuk kepada Islam. Dan hadisnya bahwa dia seorang Nasrani telah datang dari berbagai jalan, bisa dinaikkan kepada Hasan li ghairi, bahwa dia dulu Nabi datang kepada Nabi di saat mau masuk Islam. Dikatakan utitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min dahabin. Di saat aku wafat kepada Nabi untuk masuk Islam, maka di leherku salib dari emas palang. Faqala ya Adi itrah anka hadal wathan, wahai Adi, lemparkan yang disembah selain Allah itu dari lehermu. Kemudian dia membaca ayat, kata Adi, Nabi setelah melarang saya untuk memakainya dan memerintahkan untuk melamparnya, juga membaca ayat di surat Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu, mereka orang-orang Nasrani itu, ittakhadhu mengambil, ahbarahum para rahib-rahib mereka, wa ruhbanahum ahlul ibadah mereka, arbaban min dunillah sebagai tandingan selain Allah. Maka berkata Adi ibnu Hatim yang cerdas, ama innahum lam yakunu ya'budunahum, wahai
Di beberapa riwayat disebutkan, ya Rasulullah, mereka tidak sujud kepada para rahib ini. Dikatakan oleh Nabi, ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluh wa idza haramuhu alaihim syai'an haramuhu. Iya, tidak maknanya mereka bersujud kepada rahib, bersujud seperti bersujud kepada Allah, tidak tentunya. Namun jika mereka menghalalkan perkara menyelisihi sunnah, di sunnah ataupun di pelajaran mereka ataupun di kitab mereka diharamkan, mereka halalkan, maka mereka akan menghalalkannya. Dan jika mereka mengharamkan dari perkara yang dihalalkan di agama, maka akan diikuti. Maka inilah yang diinginkan dengan ucapan Allah, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Maka untuk contohnya mereka mengharamkan pernikahan. Maka para pastor, para biarawati itu tidak boleh menikah. Mereka menyelisihi fitrah. Maka kenyataannya sekarang di gereja-gereja justru banyak abortus, pengguguran dari para biarawati yang dilahap oleh pastor yang disebutkan dengan father. Allah musta'an, menyelisihi fitrah. Maka khobar ini khobar yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, At-Tabari dan yang lainnya. Maka hadis ini telah datang syawahid dari Hudzaifah yang saya baca tadi. Sanadnya adalah dari Abdus Salam ibnu Harb an Butaif ibni A'yan an Mus'ab ibni Sa'ad an Adi ibni Hatim. Sanadnya dhaif karena Butaif ibnu A'yan didhaifkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini. Namun mempunyai syahid dari Hudzaifah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi, wallahu a'lam. Maka inilah tentang keadaan Adi ibnu Hatim. Maka Adi ibnu Hatim dia masuk kepada Islam, dimuliakan oleh Nabi dari orang yang Nasara. Al-muadzin li'adzin, barakallahu fiik. Silakan ada. Kita masuk kepada hadis yang setelahnya. Setelah selesai dari Adi ibnu Hatim, sanadnya dhaif karena Yazid didhaifkan oleh Al-Ukaili. Kita masuk pada hadis yang berikutnya dari Ali. Diriwayatkan oleh penulis dari At-Tabrani rahimahullah. Haddatsana Mus'ab bin Ibrahim ibni Hamzah, amba'ana Isa ibnu Mina, amba'ana Muhammad bin Ja'far ibni Abi Katsir, an Musa ibni Uqbah, an Abi Ishaq, anil Harits an Ali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala adullukum ala ma yudhibu wagharas sadr siyamu salasati ayyamin kulli syahr. Tidaklah aku tunjukkan kepada kalian apa yang menyebabkan hilangnya panasnya hati, hilangnya penyakit-penyakit hati, maka puasalah 3 hari setiap 1 bulannya. Maka hadis ini datang marfu dari Ali, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam matan mungkin saya tidak memasukkan juga, dan insyaallah di edisi revisi karena telah habis dengan hadis ini, habis matan yang Anda berikan, nanti saya berikan matan yang baru dengan revisi hadis-hadis ini. Penulis menukilkan qala Abu Hatim, jalan yang lain. Diriwayatkan dari Abu Ishaq an Hubairah an Ali. Dari Abu Ishaq, bukan dari Al-Harits tetapi dari Hubairah, dari Ali. Qala shaumu thalathati ayyamin kulli syahr yudhibu wagharas sadr. Puasa 3 hari setiap bulan menghilangkan penyakit-penyakit hati, panasnya hati. Maka ini di dalam matan ada 2 jalan kepada Ali. Pertama marfu dari ucapan Nabi dengan sanad tadi dari Abi Ishaq, dari Al-Harits, dari Ali, dari Nabi. Jalan yang kedua disebutkan oleh Abu Hatim, imam dari
ahli ilal penyakit hadis bahwa yang benar adalah Abu Ishaq an Hubairah an Ali mauqufan, langsung dari ucapan Ali, bukan ucapan Nabi. Maka dari sini penulis memasukkan kepada matanya dua riwayat. Pertama marfu, yang kedua mauquf. Dan yang marfu di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani seperti di dalam matan kami sebutkan, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jam Al-Awsat. Dan Imam At-Tabrani mempunyai 3 kitab Mu'jam, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam As-Saghir. Dan diriwayatkan seperti tadi sanadnya di Mu'jam Al-Awsat. Dan juga Ibnu Hajar di Matalibil Aliyah menukilkan jalan yang lain dari Al-Hajjaj an Abi Ishaq, dari Al-Harits, dari Ali radhiyallahu anhu marfu'an. Maka ini jalan yang kedua, namun sama-sama marfu. Dan Hajjaj di sini Ibnu Arta'ah dhaif. Kesimpulannya, hadis yang marfu madarnya kepada, dengan hadis yang mauquf madarnya kepada Abu Ishaq As-Sabi'i. Maka di sini Abu Ishaq As-Sabi'i ada yang meriwayatkan marfu kepada Hubairah, kepada Ali, dan dari Abi Ishaq As-Sabi'i meriwayatkan kepada Al-Harits Al-A'war dari Ali seperti di dalam matan. Maka sanad di dalam matan dhaif. Pertama Al-Harits Al-A'war dhaif yang meriwayatkan dari Ali dan dia seorang Syiah. Dan yang kedua Hubairah yang disebutkan tadi mauquf oleh Abu Hatim. Adapun Hubairah maka dia rawi yang saduq hasanul hadis. Hubairah saduq. Adapun Al-Harits Al-A'war tadi dia dhaif. Adapun Hubairah Ibnu Yarim. Hubairah Ibnu Yarim la ba'sa bihi. Maka di sini dari dua jalan ini mana yang rajih? Yang dirajihkan oleh para ulama ahlul hadis adalah jalan mauquf. Seperti ditanyakan kepada Abu Hatim, ada sanad yang marfu diriwayatkan oleh Hajjaj dari Abi Ishaq, dari Al-Harits, dari Ali radhiyallahu anhu, dari Nabi. Maka apa kata Abu Hatim di saat ditanyakan sanad yang pertama tadi dari Abi Ishaq, dari Al-Harits, dari Ali, dari Nabi, marfu. Ditanyakan kepada Abu Hatim, imam dari ilmu penyakit hadis. Maka mereka para spesialis belajar ilmu hadis, mengetahui penyakit hadis seperti dokter spesialis. Mereka mempunyai kekhususan ilmu yang tidak dimiliki oleh dokter-dokter umum lainnya misalnya. Maka di sini pun spesialis dari ilmu penyakit hadis, ilalul hadis, dia mengetahui bahwa sanad ini tidak benar. Dan itu adalah dari keilmuan hafalannya beliau. Di mana beliau tahu hadis tentang 3 hari berpuasa di Ayyamil Bid akan menyebabkan yudhibu wabras sadr, itu datang dari berbagai sahabat seperti ashabi Nabi dan juga Al-A'rabi, dan juga yang ketiga tadi dari Adi ibn Hatim. Adapun dari Ali, dari dulu dia menghafal, dari ilmunya dia ambil dari guru-gurunya. Yang benar adalah dari jalan Abu Ishaq an Hubairah an Ali mauqufan, dari ucapan Ali. Itu yang ada di benaknya dari dulu. Maka di saat ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, bagaimana periwayatan hadis ini yang masyhur datang dari Ali, dari jalan Abi Ishaq anil Harits an Ali, katanya marfu dari Ali menaikkan kepada Nabi, ucapan Nabi. Maka langsung dikatakan oleh Abu Hatim kepada anaknya, Abdurrahman nama anaknya, hada khata, ini salah. Maka hadis yang marfu tadi salah, kata Imam
Abu Hatim. Dan ini dari nas para ulama bisa diambil hujjah. Maka hadis ini kata dia salah dengan jalan yang marfu tadi. Yang rajih hadis ini kata dia yang benar mauquf, tapi juga tidak dari Al-Harits, dari Abu Ishaq, dari Hubairah, dari Ali, yang benar mauquf. Maka dari sini kita mengetahui yang rajih hadis ini apa? Mauquf, bukan ucapan Nabi, tetapi ucapan Ali. Dan mauqufnya madarnya tetap kepada Abu Ishaq As-Sabi'i, dan Abu Ishaq As-Sabi'i mudallis. Riwayatannya dari Hubairah disebutkan dengan an-anah. Alhasil sanad yang rajih dia mauquf. Dan mauquf dari jenis ini di mana mauquf adalah ucapan sahabat. Namun apakah dia mempunyai hukum yang marfu atau tidak? Seakan-akan diambil dari ucapan Nabi atau tidak? Jawabnya na'am. Pertama, Ali radhiyallahu anhu manusia. Dari mana dia mengetahui bahwa puasa itu, mengetahui ilmu ghaib, puasa itu menyebabkan penyembuhan kepada hati? Maka ini tidak lain kecuali dari Rasul, dari ilmu yang dia terima dari Nabi. Maka di saat dia menfatwakan dengan ucapannya bahwa puasa 3 ayamil bid yudhibna wa sadr, ini berarti bukan ucapan dia. Asalnya adalah ucapan dari